Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita pegang bab 18 dari The Secret Side of Wealth. Kita mau bedah bareng nih. Fokusnya itu soal keyakinan. Sesuatu yang kayaknya abstrak, tapi katanya punya kekuatan besar buat membentuk ya kondisi finansial kita dan gimana kita bisa kendalikan itu. Betul sekali ya. Sumber ini memang menekankan banget kalau keyakinan itu bukan cuma pikiran lewat gitu aja, tapi lebih ke penerimaan mental kita, sesuatu yang kita anggap benar. Dan seringnya ini tuh terbentuk tanpa sadar loh. Tambah sadar ya, dari pengalaman gitu. Iya, dari pengalaman, didikan orang tua, lingkungan, pesan-pesan sosial. Akhirnya jadi kayak, semacam program otomatis di alam bawah sadar. Dan program ini yang ngarahin tindakan kita, apalagi kalau soal uang. Oke, program ya. Berarti bisa program yang bagus, bisa juga yang malah menghambat gitu kan. Bab ini pasti ngasih contoh ya, keyakinan yang membatasi soal duit itu kayak gimana? Ya, ada beberapa yang umum banget dibahas di sini. Misalnya pikiran kayak, saya emang nggak bakal bisa kaya. Atau uang itu akar masalah, gitu kan sering dengar ya. Atau merasa, saya nggak punya skill buat cari uang lebih banyak. Atau bahkan, orang kaya saya nggak mungkinlah sukses finansial. Wah, itu kedengarannya familiar banget buat banyak orang ya. Tapi yang penting diingat, dan ini ditekankan penulisnya, itu semua pikiran yang kita terima sebagai fakta, bukan kebenaran mutlak. Jadi bukan harga mati gitu ya? Betul. Ibaratnya kayak kita pegang setir kapal, tapi sementara ini arahnya ke tujuan yang nggak kita mau. Nah, setirnya bisa kita puter. Oke, setirnya bisa diputer. Berarti langkah pertama ya sadar dulu dong arahnya kemana sekarang. Gimana bab 18 ini ngajarin kita buat ngenalin program penghambat ini? Tepat. Kesadaran itu kuncinya. Coba deh Anda renungkan sebentar. Pas mikirin uang atau mikirin target finansial, apa sih yang muncul di perasaan? Ada takut, cemas, rasa nggak pantas, atau ragu-ragu gitu? Penulisnya menyarankan untuk ya coba dicatat aja pikiran-pikiran negatif ini. Ditulis ya, biar kelihatan jelas gitu polanya. Iya. Terus, tanya ke diri sendiri. Ini asalnya dari mana ya? Beneran ada bukti nyata? Atau cuma asumsi lama aja yang diulang-ulang? Menarik, menarik. Begitu kita udah mulai ngeh nih sama program-program ini, terus gimana proses ngubahnya biar jadi keyakinan yang memberdayakan gitu? Nah, bab ini ngasih beberapa cara praktis. Salah satunya afirmasi. Tapi bukan sekedar ngulang kalimat positif aja ya. Penekanannya itu, ucapkan pernyataan tentang kondisi finansial yang Anda mau seolah-olah udah kejadian sekarang. Misalnya, saya siap dan terbuka menerima kelimpahan. Tapi kadang kan orang merasa afirmasi itu kayak bohongin diri sendiri ya. Apalagi kalau kondisi sekarang jauh banget. Gimana tuh tipsnya biar kerasa lebih klik gitu? Pertanyaan bagus. Ya, memang di awal bisa terasa aneh atau janggal. Sumber ini juga bilang gitu kok. Kuncinya itu di konsistensi dan niat di baliknya. Niat untuk secara sadar milih fokus pikiran baru. Selain itu, ada juga visualisasi. Visualisasi ya? Membayangkan gitu? Ya, tapi ditekankan bukan cuma lihat gambar sukses di kepala, tapi lebih spesifik, rasain emosi pencapaiannya. Seolah-olah udah nyata sekarang. Karena alam bawah sadar kita itu responsif banget sama emosi. Jadi fokus ke rasanya ya, bukan cuma gambarnya. Oke. Selain itu ada lagi? Ada juga soal lingkungan positif. Ini tentang kita milih secara sadar mau dikelilingi orang, buku, atau tontonan yang kayak gimana. Pilih yang dukung pola pikir kelimpahan, jangan yang terus-terusan ngomongin kekurangan atau masalah. Dan yang penting banget ditekankan di sini, ambil tindakan nyata. Nah, tindakan. Kenapa tindakan ini krusial banget? Karena menurut sumber ini ya, tindakan itu jadi semacam bukti paling kuat buat alam bawah sadar kita. Bukti kalau keyakinan lama itu salah dan yang baru ini benar. Contohnya, kalau merasa nggak punya skill jualan, ya coba aja mulai nawarin sesuatu. Kecil-kecilan dulu nggak apa-apa. Jadi aksi nyata itu kayak ngasih validasi gitu ya ke pikiran bawah sadar. Persis, setiap langkah aksi, sekecil apapun, itu kayak nulis ulang program lama tadi. Setiap sukses kecil, itu nguatin jalur saraf baru di otak kita. Itu koneksi yang kuat banget loh. Wah, masuk akal banget. Dan ini pasti nyambung banget ya sama membangun rasa percaya diri. Banget. Percaya diri itu fondasinya.
Bab ini nyaranin bangunnya dengan cara kita akui kekuatan kita. Sukses-sukses kecil kita di masa lalu. Jangan dilupain gitu aja. Dan satu lagi, belajar buat lebih berbelas kasih sama diri sendiri pas gagal. Jangan langsung ngejudge diri. Lihat aja sebagai feedback, sebagai pelajaran. Oke. Jadi semua langkah ini mulai dari identifikasi, terus afirmasi yang dirasain, visualisasi emosional, lingkungan yang mendukung, dan terutama tindakan nyata itu, semuanya ngerucut buat mengembangkan apa yang disebut pola pikir kaya atau wealth mindset ya. Apa sih inti wealth mindset ini menurut bab 18? Wealth mindset di sini digambarin bukan cuma sekedar optimis biasa aja sih, tapi lebih dalam. Ini keyakinan mendasar bahwa kita tuh punya kapasitas bawaan buat menciptakan nilai, narik rezeki, dan ngelola kelimpahan. Keyakinan kalau kelimpahan itu ada buat semua, bukan cuma jatah orang tertentu. Cara ngembanginnya, ya bisa lewat latihan syukur tiap hari, fokus ke apa yang udah ada. Syukur ya. Terus rayakan pencapaian, sekecil apapun itu. Percaya kalau semesta itu dukung usaha kita. Dan secara sadar, terus pindahin fokus dari cerita kurang ke cerita cukup atau berlimpah. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih dari bab 18 ini, keyakinan kita itu benar-benar kayak setir kapal ya, kendalinya di tangan kita. Mau ke pelabuhan keterbatasan atau ke samudra kelimpahan. Persis. Jadi ingat kutipan Henry Ford yang juga dikutip di sini, yang relevan banget. Apakah Anda berpikir Anda bisa, atau Anda berpikir Anda tidak bisa? Anda benar. Ini nunjukin kekuatan dasar dari apa yang kita pilih untuk kita yakini. Itu yang nentuin hasil akhirnya nanti. Nah, sebagai penutup nih dari pembahasan kita soal bab 18 ini, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Dari sekian banyak keyakinan, kira-kira keyakinan pembatas mana sih yang paling kerasa nahan Anda saat ini soal finansial? Dan berdasarkan obrolan kita tadi, satu langkah konkret paling kecil apa yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai muter setir itu? Coba dipikirkan ya.